diskusi ini, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah kalian berenang di sungai atau di laut? Nah, betul. Karena sebagian besar dari rata-rata teman-teman semua pasti pernah melakukan renang di berbagai tempat ini. Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat berada di air? Dingin, sejuk, rasanya seperti rileks kan? Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, apakah belajar berenang itu bisa dilakukan dari sejak dahulu? Ya, karena berenang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dimulai dari newborn atau kayak usia balita gitu ya. Oke, next. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa-apa aja, kita akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu, kita semua diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari renang. Yang kedua, mengetahui asal-usul renang. Terus yang ketiga, memahami renang sebagai aktivitas air. Yang terakhir, menumbuhkan rasa ingin tahu dan apresiasi terhadap olahraga renang itu apa. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui dulu pengertian renang itu apa. Renang adalah gerakan tubuh di dalam air yang menggunakan tangan, kaki, hingga seluruh tubuh. Renang ini bertujuan untuk berpindah tempat dari titik awal yang kita tuju hingga ke titik tujuan yang ingin dicapai. Renang juga bisa dilakukan seperti di berbagai tempat, di sungai, danau, laut, hingga juga dengan kolam buatan. Renang ini bisa dibilang sama seperti aktivitas olahraga yang lain, memiliki manfaat. Manfaatnya dapat melatih pernapasan, agar pernapasan kita dapat teratur dan baik dicerna. Yang kedua, menguatkan otot. Menguatkan otot ini bisa menguatkan otot tangan, lengan, hingga seluruh tubuh yang ada di tubuh manusia. Yang ketiga, renang juga dapat menyehatkan jantung, karena saat kita berenang, kita dapat melatih jantung kita berproses dengan baik. Yang terakhir, sarana rekreasi. Renang itu bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang hiburan, rekreasi, seperti yang kita biasa lakukan dengan keluarga kita. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan sejarah singkat tentang renang. Renang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Bukti sejarahnya, ini saya mengambil satu foto yang ada di Gua Kuno yang menjelaskan ada beribuan orang yang sedang berenang. Kemudian, renang dikembangkan menjadi olahraga modern pada tahun abad ke-19. Dan mulai diperlombangkan secara resmi dengan menggunakan teknik aturan yang secara resmi untuk dilakukan oleh para perenang. Dan pada hingga saat ini, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade sejak tahun 1896. Karena renang sudah dikenalkan oleh Eropa pada abad ke-19, kemudian diresmikan oleh Olimpiade Dunia pada tahun 1896.
Faiz dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengambil nafas saat melakukan renang? Terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmat Tanjung dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, ketika orang yang baru belajar berenang itu biasanya mereka tidak bisa mengapung. Jadi kan mereka nggak bisa ngelakuin gaya-gaya yang dijelaskan tadi. Jadi kiranya gimana biar bisa tetap melakukan aktivitas renang yang melatih tubuh meskipun belum bisa berenang dengan baik. Ada lagi? Maka itu izinkan kami menjawab pertanyaan dari tiga orang. Oh ya, izinkan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kelompok kami. Nah, untuk sekarang kami akan menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami kepada saudari Ismi. Kami persilakan. Baik, terima kasih semuanya. Ini saya akan menjawab dari soal pertama dari saudari Alia. Pertanyaannya, kenapa koordinasi tangan dan kaki sangat penting di dalam renang? Betul? Jawabannya, karena jika seseorang tidak mengkoordinasi tangan dan kaki dengan baik, dia akan tidak bisa melakukan gerakan renang tersebut dan akan membuat dia mengalami kecelakaan. Apakah ada yang ingin kurang? Suara siap. Kemungkinan dia akan tenggelam serta dia akan tenggelam gitu. Tidak bisa naik ke daratan seperti itu. Ada lagi? Ya. Makasih atas pertanyaannya ya. Makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih pada saudara Ismi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Almira. Kepada Almira kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh saudara. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara Faiz. Bagaimana cara pengambilan nafas saat renang? Cara pengambilan nafas saat renang cukup mudah, tetapi tidak semua bisa melakukannya karena gerakan pengambilan nafas secara buru-buru serta digabungkan dengan rasa takut. Cara pengambilan nafas yang benar saat renang bisa dilakukan dengan cara menaikkan kepala ke atas permukaan air sambil menghirup udara di luar air. Setelah itu melanjutkan gerakan renangnya kembali. Pada saat kapan dia mengambil nafas? Pada saat dia melakukan air tangan, dia bisa mengambil nafas keluar. Baik, terima kasih.